Dulu saya nggak percaya pada takdir. Saya sering Oke. guyonan sama Gusti Allah itulah. Ya Allah, ini bukan saya loh. Ini bukan saya. Ini bukan perencanaan saya. Ini takdirmu. Maka harus bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Terus Allah menjawab, iya Le, saya tanggung jawab. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Obras yang kami banggakan, kita ketemu lagi di obrolan cerdas spiritual. Kita akan membincangkan kelanjutan dengan sahabat kita, Bapak Dr. Dwi Fitriyono MPDI, yang beliau concern di dalam kajian-kajian filsafat. Yang ini nanti kita coba untuk membincangkan dengan beliau seperti apa sebenarnya filsafat yang kita lihat dalam dunia metafisik atau dunia spiritual. Kita sapa dulu beliau, sahabat Dr. Dwi Fitriyono MPDI. Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan yang tidak selesai pada waktu itu atau belum selesai pada waktu itu tentang filsafat. Filsafat yang itu dilihat dari metafisik, dari spiritual, dan dimasukkan di dalam kehidupan nyata, di kehidupan masyarakat. Seperti apa melihat filsafat, metafisik, dan kehidupan ini? Ya, terima kasih. Sedikit melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya bahwa proses perjalanan yang saya alami ya sebagai manusia itu kan melalui 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi berkesadaran magis ya, dimana suatu kesadaran yang memang tidak mengerti ya bahwa konsep sirkulasi circle kehidupan ini ada yang saling terkait. Dimensi magis. Terus yang kedua adalah dimensi naif ya. Naif dia tahu bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan ya, bahwa ada siang, ada pergantian, silih berganti ya, antara siang, malam dan seterusnya. Dan menyadari itu. Tapi dia belum menyadari. Dia tahu. Terus yang berikutnya adalah berkesadaran kritis. Kesadaran kritis itu dia mulai berpikir bahwa manusia itu tidak hanya lahir dan mati gitu ya, tapi juga ada yang saling terkait, termasuk alam semesta ini diciptakan, ini ada maksud dan tujuannya. Itu berpikir kritis ya, dari mana saya, kemana saya, dan seterusnya. Nah, sampai di ending adalah berkesadaran profetik ya, berpikir secara profetik, di mana orang itu sudah berkesadaran kritis, dia tahu bagaimana dimensi-dimensi dalam kehidupan ini, dari mana dia berasal, fungsi akal itu seperti apa, kontribusinya terhadap perkembangan kehidupan peradaban manusia ini seperti apa, sehingga dia berkesadaran bahwa maka jangan sampai saya berhenti di sini. Harus banyak berkontribusi terhadap masyarakat dan juga kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan 4 dimensi ini manusia akan melewati itu. Betul, saya rasa hampir semua manusia nanti akan melewati dan punya pengalaman masing-masing. Dan mereka pasti punya kekhasan dan pengalaman masing-masing. Nah, ini yang saya alami bahwa di ending, di pemikiran kritis inilah saya tertarik untuk mengkaji tentang filsafat. Tentunya dimulai dari dulu pas menjadi aktivis ya. Banyak kajian-kajian tentang culture studies ya, tentang nalar kritis ya, bagaimana membangun kesadaran kritis mahasiswa ya, dan seterusnya. Sehingga ini membentuk suatu kesadaran, sehingga ternyata menarik kajian-kajian metafisik ya, kajian dibalik sebuah hal-hal yang berdimensi fisik itu menarik, karena kehidupan ini sebenarnya banyak ditentukan hal-hal yang berdimensi di luar fisik, dibalik fisik. Filsafat itu tidak hanya berbicara sesuatu yang nyata, tapi juga dibalik nyata itu. Betul. Ya, jadi filsafat itu sebenarnya lebih banyak berdimensi meta ya. Meskipun nanti ada perbedaan ya, saya tidak akan membahas dari sisi keilmuannya antara metafisik dan ontologi, itu sebenarnya sesuatu yang berbeda meskipun substansinya sama, tapi filsafat sebenarnya pada hakikatnya banyak berbicara mengenai hal-hal di balik fisik ya, di balik fisik. Nah, sering saya contohkan misalkan di dalam kajian ini, misalkan kajian obras, obrolan cerdas spiritual,
ini kan secara fisik orang melihat obras gitu ya, obrolan Iya. spiritual. Iya. Nah, akan tetapi ada maksud apa di balik obras ini? Oke. Nah, itu yang dikaji oleh Filsafat. filsafat. Misalkan ada pesan-pesan spiritual yang ingin disampaikan Iya. kepada publik ya, bahwa hidup itu tidak hanya sebatas materi, tapi banyak dipengaruhi oleh kehidupan spiritual. Artinya ada pesan di sini. Itu yang dikaji oleh filsafat. Tidak hanya mengkaji sesuatu yang kelihatan ya, tapi di balik kelihatan itu juga dibahas oleh filsafat. Dibahas oleh filsafat. Meskipun sejarah filsafat itu sebenarnya sejarah pergeseran dari mitos ke logos, dari dimensi mitologi ke logos ya, ke keilmuan. Nah, tetapi saya dalam perjalanannya melihat ternyata ya di balik fisik itu juga bisa dikaji dari sisi logika, gitu ya. Dari sisi logika, termasuk hal-hal yang berdimensi spiritual itu yang jarang mungkin sebagian tidak menerima kaitannya dengan ini adalah impact dari hal-hal yang berdimensi spiritual, tapi ini bisa dilogikakan. Ya, maka filsafat bisa masuk di dalamnya. Nah, bagaimana ketika kita memotret satu kehidupan, bisa di perjalanan Mas Dwi, yang itu ditarik dalam posisi ini adalah masuk dalam kajian filsafat, dan ini sesungguhnya banyak sekali kehidupan yang dalam dimensi spiritual. Iya, jadi gini ya, sebelum saya masuk ke kehidupan saya, sebenarnya dalam sejarah perjalanan filsafat, terutama filsafat Islam tuh, filsafat Islam ya, itu kan banyak juga narasi-narasi keilmuan yang itu dimensinya spiritual, tapi pendekatannya filsafat. Sambil contoh misalkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu menulis karya kitab Fususul Hikam, itu konon menurut riwayat beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, sehingga pada waktu satu malam itu beliau menulis kitab Fususul Hikam yang luar biasa dan menjadi banyak rujukan teman-teman umat Islam dan juga banyak diterjemahkan. Itu kan kalau secara nalar itu kan tidak bisa diterima, tapi secara logika bisa diterima. Masuk bahwa gitu ya. Ada suatu kenalaran kalau dalam dunia filsafat itu terkadang yang menjadi problem itu sebenarnya bukan objek, tapi jangan-jangan subjek kita ini yang tidak bisa mengakses kaitannya dengan objek yang ingin kita gali gitu, yang kita ambil kebenaran-kebenaran itu. Ini sebenarnya menjadi problem. Nah, dari perjalanan beberapa tokoh filsafat Muslim gitu ya, ini kan ada banyak keterjadian yang di luar rasional yang itu dimasukkan dalam kajian filsafat, ya kan gitu dah ya. Nah, sekarang saya ingin menggali bahwa bagaimana sebenarnya menggabungkan antara ini selama ini pemahaman masyarakat adalah kalau berbicara filsafat adalah berbicara akal, berbicara rasional, berbicara sesuatu yang matematis. Ya. Nah, ini bagaimana menggabungkan antara filsafat dengan spiritual yang real di dalam kehidupan masyarakat? Iya, masyarakat harus tahu ya. Misalkan gini, agak sedikit ke dunia keilmuan ya. Misalkan Syed Hussein Nasr itu dalam disertasinya itu menulis ada setidaknya pemikiran Islam itu ada 3 ya. Yang pertama adalah istilahnya filsafat peripatetik ya. Terus yang kedua adalah filsafat sufi ya, tasawuf. Terus yang ketiga adalah iluminasi. Nah, yang pertama adalah terkait dengan filsafat peripatetik. Kalau dalam riset barat itu mengatakan peripatetik itu proses filsafat yang lebih menonjolkan akal. Tokoh-tokohnya nanti ada Al-Farabi, Al-Kindi dan seterusnya. Titik tekannya lebih ke dimensi rasionalitas. Akal lebih condong, lebih dominan. Ya. Nah, terus yang kedua adalah ini bisa disebut madhab lah ya. Madhab yang pertama. Madhab yang kedua adalah madhab iluminasi. Madhab iluminasi itu hal-hal yang dimensi, katakan bahasa sederhana mungkin spiritual. Spiritual, metafisik itu didekati melalui logika. Melalui logika. Tokoh-tokohnya bisa Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Nah, yang ketiga itu adalah sufi. Tasawuf. Jadi bagaimana dimensi-dimensi tasawuf itu tidak hanya didekati dengan dimensi akal, tapi dalam dimensi akhlak ya. Dunia tasawuf ya atau spiritual itu banyak dikati jadi dimensi-dimensi akhlak. Itulah kenapa kok Al-Ghazali itu lebih
lebih menonjolkan dari aspek-aspek akhlak ya. Ya. Tingkah laku itu yang penting dan seterusnya. Hati, Akhirnya kan bagaimana Imam Ghazali punya satu pemikiran pembersihan hati gitu ya. Iya, betul. Ketika hati itu bersih nanti akan memunculkan satu akhlak yang baik gitu. Ini juga sebenarnya ada satu madhab juga di filsafat. Betul, ya. Betul. Jadi sebenarnya dalam dunia spiritual itu juga menjadi bagian madhab dalam filsafat. Menjadi madhab dalam filsafat. Saya lebih mengenal ini adalah proses gradasi. Gradasi dari rasionalitas, ya. Terus yang ketiga dari bagaimana dimensi spiritual itu didekati dari rasionalitas, dan yang ketiga ini terpisah dari aspek-aspek rasionalitas. Tiga gradasi ini menurut saya penting agar umat Islam juga tahu, umat beragama juga tahu bahwa dalam filsafat itu juga tidak melulu berdimensi akal, tapi juga ada dimensi-dimensi spiritual juga. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan, misalkan dalam kehidupan manusia, terutama saya, gitu ya, terutama saya, di mana kalau saya bercerita bahwa saya ini setiap hari bertemu dengan ibu saya, gitu kan, berdialog, orang tidak akan percaya. Nah, ketika saya mengenal filsafat, maka baru tahu ternyata jangan-jangan akses saya aja yang tidak bisa mengakses, tidak bisa melogikakan itu, sehingga saya misalkan saya mewakili pemahaman orang lain ya, sehingga saya tidak bisa menerima gitu ya bahwa Dwi ini jangan-jangan bohong gitu ya, setiap hari bertemu dengan ibunya, berdialog dan seterusnya. Ini bohong, nggak mungkin orang meninggal bisa berbicara dan seterusnya. Akan tetapi kalau setelah saya mengenal filsafat, ternyata iya ya, jangan-jangan bukan karena orang itu yang tidak tahu, tapi karena keterbatasan akal, nalar filsafatnya ini yang tidak bisa menerima itu. Subjektif. Dan memahami filsafat hanya dari sisi madhab yang pertama tadi. Iya, betul. Madhab yang hanya bahwa filsafat itu berbicara tentang akal gitu. Tapi rupanya ada filsafat yang itu madhab iluminasi, madhab tasawuf tadi itu, sufi tadi itu. Nah, dari sini saya percaya gitu loh. Makanya saya sangat fungsi filsafat dalam konteks agama itu sebenarnya menguatkan iman gitu ya. Sebenarnya tanpa filsafat pun dengan keyakinan kita sudah bisa beragama dengan iman. Akan tetapi ketika filsafat ini menjadi pondasi, ini akan semakin kuat. Ini akan semakin kuat. Artinya benturan-benturan keyakinan itu akan bisa diperkuat oleh filsafat. Misalkan gini, saya menyadari bahwa orang meninggal itu rohnya itu masih ada gitu ya. Kita percaya ini dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi dalam konteks kita berfilsafat kita dikuatkan gitu ya. Kita semakin dikuatkan bahwa sebenarnya orang meninggal itu tidak hilang, dia ada ya di sekitar kita. Kita meyakini itu. Akan tetapi filsafat itu justru menguatkan juga. Menguatkan untuk melogikakan bahwa iya ternyata ruang kesadaran kita yang terbatas untuk mengakses hal-hal yang berdimensi metafisik tadi, dan filsafat mengakui itu sebenarnya. Akhirnya membuat satu kesimpulan bahwa tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin ada seperti ini gitu. Karena sebenarnya keterbatasan untuk mengakses itu. Betul. Saya sering menyontohkan bahwa misalkan kenapa kok samudra itu kok lautan itu menyatu ya dengan langit. Sebenarnya bukan menyatu dia, keterbatasan kita dalam melihatkan itu ya. Iya betul. Terus saya contohkan, misalkan air saya taruh ballpoint itu kan bengkok. Fakta secara empiris kita mengatakan pensil bengkok. Tapi kan secara hakikat pensil itu tidak bengkok, tapi lurus. Artinya panca indera yang dimiliki oleh manusia ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan itu fungsi filsafat di situ. Fungsi filsafat itu sebenarnya untuk ini lucunya di sini ya, kita belajar filsafat. Makanya Socrates itu mengatakan bahwa semakin saya belajar itu semakin saya tidak tahu. Semakin saya menyerap keilmuan itu semakin saya bodoh, semakin saya tidak tahu. Makanya anak-anak sering saya mahasiswa ya, saya ajak untuk berpikir ya, berfilsafat. Tujuannya sebenarnya tidak untuk bahwa akal itu menjadi Tuhan, tidak. Hanya ingin mengembalikan kepada fungsi dari akal itu bahwa akal itu terbatas. Nah, dari akal itu terbatas karena ini makhluk gitu ya, maka kita akan mengetahui yang maha pencipta ini. Jadi spiritual bisa didekati dari dimensi itu. Dengan mau berpikir, terus melakukan berpikir secara mendalam, yang pada akhirnya bahwa akal itu terbatas, maka akan menemukan satu titik bahwa ada sesuatu yang tidak terbatas. Betul.
Oke. Betul. Makanya proses filsafat ini harus kita perkuat gitu ya. Kita perkuat selain ini untuk meningkatkan keimanan, ini juga untuk mengenal Tuhan. Iya, iya. Untuk mengenal Tuhan, termasuk beragama. Nah, ini kan begini Mas Dwi, di dalam kehidupan Mas Dwi ini kan setelah saya survei juga ini tim kami mensurvei bahwa ada beberapa kehidupan Mas Dwi itu yang terkadang tidak terencana, ya. Misalkan satu contoh yang kami dapat dari apa yang digali oleh teman-teman, beli rumah juga bukan sesuatu yang direncanakan. Mengapa mendapatkan yang dekat musola, mengapa mendapatkan tempat yang di sana, misalkan gitu ya. Yang kedua, misalkan mencari istri, tidak terencana, dapatnya si dia misalkan. Nah, apakah itu juga menjadi satu perjalanan di dalam memahami sisi-sisi spiritual itu? Iya, betul. Ini yang menarik mungkin ya, karena terkait dengan aspek-aspek faktual ya. Jadi banyak perencanaan yang saya buat gitu ya. Ternyata faktanya ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Mulai dari dulu perjalanan cinta barangkali ya, terus juga dalam dunia profesi ya. Dan sampai pada kebutuhan-kebutuhan hidup yang rumah dan seterusnya. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dulu saya pernah mencintai perempuan gitu. Sudah membayangkan nanti hidup seperti apa ya, ternyata Allah berkehendak lain gitu ya, sampai saya korbankan semua gitu kan. Allah berkehendak lain ya, sampai stres ya, sampai stres. Ada satu rumahnya filosof juga pernah stres, sampai stres. Nanti ada sisi lain juga, sampai stres. Akhirnya ya ternyata Allah, Tuhan Allah itu memberikan takdir yang terbaik gitu ya. Dan ini saya percaya. Artinya dari perjalanan yang bisa jadi itu sesuatu hal yang dianggap tidak baik awalnya. Betul. Pada akhirnya mengatakan bahwa Allah memberikan yang terbaik. Betul. Artinya gini, ini bukan sesuatu yang apa ya, menurut mata batin saya, berdasarkan keinginan, perencanaan di awal, logika saya itu ternyata ini yang terbaik gitu ya. Oke. Jadi artinya gini, apa yang saya rencanakan itu ternyata pada proses perjalanannya itu tidak sebaik sebagaimana takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Suatu proses yang itu ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang ini hari ini saya jalani ini adalah saya menjalani di atas takdirnya Allah. Di luar rencana saya, di luar logika saya. Ini semua yang saya lakukan per hari ini itu di luar rencana saya. Artinya begini sahabat Obras ya. Ini menarik sekali karena begini, hari ini banyak manusia yang mempunyai satu pemikiran bahwa semua apa yang dia inginkan harus terlaksana, harus tercapai. Tapi sesungguhnya semua itu bisa jadi tidak tercapai, tapi mendapatkan sesuatu yang lain, dan itu terbaik menurut Allah. Dan betul. Itu hari ini terjadi di kehidupan Mas Dwi ya? Betul, makanya saya akan balik dulu. Kesimpulannya adalah kita hari ini itu kehidupan kita itu berjalan di atas roda atau jalan kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi itu. Nah, secara kalau saya tarik dari dalam konteks kehidupan saya, itu kaitannya dengan proses asmara ya, terus juga perjalanan dunia profesi saya yang ini bukan cita-cita saya untuk menjadi dosen, menjadi seorang yang bergelut dunia akademik itu enggak, saya tidak terbesit, jangankan cita-cita, terbesit aja tidak pernah. Akhirnya saya hidup di sini, makanya saya sering guyonan sama Gusti Allah itulah. Ya Allah, ini bukan saya loh. Ini bukan saya, ini bukan perencanaan saya, ini takdirmu. Maka harus bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Terus Allah menjawab, "Ya Le, saya tanggung jawab." Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya ini jangan sampai nanti saya justru berimpact negatif, karena ini bukan cita-cita saya, bukan keinginan saya, bukan sesuatu yang saya rencanakan dan seterusnya. Termasuk berumah tangga misalkan. Hari ini saya punya istri ya, namanya Izzatin Makruha, itu juga di luar takdir ya, di luar takdir saya, yang itu harus saya jalani. Takdir ini harus saya jalani, dan ini saya berjalan di atas takdir Allah dan nyaman gitu ya. Tapi saya kurang tahu. Itu yang saya kira menjadi penting, bahwa takdir Tuhan, takdir Allah itu adalah
yang terbaik. Tinggal Betul, kita saya meyakini itu. Tinggal kita semua mau mengambil posisinya seperti apa atau memaknainya seperti apa, kan Betul. kira gitu. Dulu saya nggak percaya pada takdir. Oke. Dulu itu saya orang yang tidak percaya, apalagi banyak membaca kaitannya dengan pemikiran Mu'tazilah Iya. dan segala macam ya. Akhirnya saya bisa menggabungkan itu. Ternyata pada endingnya saya ini orang yang percaya pada takdir. Manusia itu tidak bisa menentukan takdir, tapi untuk menentukan takdir ini harus pakai logika. Oke. Tapi saya ingin mengatakan gini, bahwa akal yang kamu daya gunakan itu, ya, yang kamu daya gunakan itu ternyata dibatasi oleh takdir. Oke. Dibatasi oleh takdir. Kalau boleh bisa dikatakan manusia boleh berpikir, boleh melakukan akal ini dimanfaatkan semaksimal mungkin atau ikhtiar semaksimal mungkin, tapi pada ending akhirnya adalah takdir Allah yang Betul. yang memberikan Jadi, jawaban ya betul. semuanya. Jadi akal itu terbatas dan endingnya nanti kita berada di dalam ruang, ya, ruang hampa yang dinamakan takdir. Oke, Mas Dwi, ini pembahasan tentang filsafat dan kehidupan ini saya kira memang menarik sekali dan akan kita bicarakan di kemudian hari. Kita akan membicarakan di sisi-sisi filsafat dan spiritual. Artinya begini, saya ingin memberikan satu wacana kepada sahabat-sahabat Syafi'i ini bahwa kita memakai akal ini, kita belajar tentang filsafat, tentang kehidupan ini, tapi satu sisi kita juga harus melihat bahwa spiritualitas itu juga harus kita perdalam agar di dalam kehidupan ini tidak akan mengeluh. Karena sesungguhnya bahwa semua keterjadian di dalam kehidupan ini adalah di atas takdir Tuhan. Saya kira begitu, Mas Dwi. Betul. Terima kasih sudah bergabung yang kedua kalinya di obrolan cerdas spiritual dan harapannya akan tetap terus bergabung di obrolan cerdas spiritual. Baik, sahabat-sahabat obrolan cerdas spiritual, ada beberapa hal yang saya kira perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kita harus terus mengasah intelektual kita, mengasah akal kita untuk bagaimana sampai kita juga bisa mempelajari tentang kebesaran Allah, kebesaran ciptaan daripada Allah ini kita pelajari, dan di situ akan kita menemukan bahwa yang maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya kira semua keterjadian di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Obras yang kami banggakan, terus ikuti obrolan cerdas spiritual dan jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami, yaitu adalah di Sahabat Syafi'i. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.